Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah kedengaran atau enggak tadi, tapi penulis sekarang sudah ganti oli. Ganti oli pakai total ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin drain oli Prima XP yang ada nano energizernya ya. Jadi 50%-nya minyak goreng, terus apa namanya, sebentar. Anget. Ini habis penulis panasi ya olinya ya. Ini warnanya hijau susu, itu mungkin karena ada nano energizernya juga ya. Terus penulis sengaja panasi dulu mesinnya. Aduh. Oli yang mau dipakai adalah oli ini, Total Hyper 0,8 liter ya. Karena 0,8 liter kurang nih, tapi penulis biarin aja lah, karena toh kapasitasnya 900. Ini olinya, ini untuk tempatnya nanti kosong nih ya. Wes, mau penulis pakai dulu. Total Hyper nya uh, 20W50 yang untuk motor, nggak ada logo, APS-C, Jaso MA2. Buatan rasanya Indonesia, ada tulisan Indonesianya ya. Ya wis lah, ini lawannya. Yes, penulis mau isi dulu komentar Prima XP nya besok. Oh, warnanya kok gini ya? Ada ke warna susunya ya, aneh ya. Aneh ya, warnanya agak ada susunya tuh. Kenapa ya? Wah, moga-moga nggak ada apa-apa nih. Ya wes lah. Waduh, langsung senyap ya. Maaf tadi nggak ngerekamkan waktu sebelumnya. Suaranya kasar. Olinya tadi juga ada hitam-hitamnya. Tapi maaf nggak bisa penulis lihatkan, soalnya tadi langsung dituang ke botol ya.
Tapi yang ini suara mesinnya udah lebih halus. Ini 1123. Wes menurut gua no. Waduh, yang apa namanya, yang oli transmisi sudah mungkin mendekati 5.000. Ini 3.300 sampai kemarin 2.000 berapa gitu ya. Ya wes lah. Yang jelas ini suara mesinnya lebih halus, cuma ini kayaknya olinya kalau pas dingin-dingin gini agak ngentrol gitu ya, kayak ada partikelnya ya. Nggak tahu lah, besok penulis review oli total bagaimana. Review awal ya. Terus Prima XP nya ya entahlah, nanti lihat nanti. Oli total yang mana? Yang jelas itu Jaso MA 20W50. Jaso MA 2 mungkin 20W50. Nah, penulis ya belinya seadanya sih. Pokok ada total regane murah tak beli. Apalagi harganya berapa ya, di bawah 40 kalau nggak salah. Nanti penulis lihat lagi. Yang jelas itu olinya mungkin untuk motor bebek dan kapasitasnya cuma 800 ml. Jadi kalau untuk NMAX ini kurang, tapi penulis biarin. Walau mungkin ini kurang dari jumlah seharusnya, tapi 800 ml menurut penulis masih termasuk toleransi lah ya. Karena toh banyak rider lain yang olinya tinggal separuh juga cuek ya. Ini 800 ml menurut penulis masih termasuk ringan lah daripada mereka. Jadi 800 ml kurang nih. Penulis drainnya dalam kondisi mesin panas. Jadi anget-anget sih ya. Penulis masih nyalakan baru 5 menitan gitu ya. Jadi nggak begitu panas. Olinya masih dalam keadaan anget-angetan lah ya, nggak begitu panas sekali. Nggak sampai kayak mendidih, nggak kayak sampai air mendidih. Penulis tujuan manasi mesin dulu adalah untuk mengeluarkan efek dari Skyfer Molly EP. Dari Skyfer itu kan ternyata ya, dia ini yang diunggulkan adalah aditif viscosity index improver. Jadi yang diutamakan adalah untuk membuat olinya jadi kental. Jadi yang penulis rasakan terutama ketika pakai Skyfer Molly EP itu adalah olinya jadi kental. Terus yang aditifnya penulis nggak bisa ngerasakan. Maksudnya menurut penulis nggak ada efek aditif, misal RPM tinggi itu, RPM rendah ZDTP. Oh ya, yang RPM tinggi molybdenum MODTC ya. Jadi penulis nggak bisa rekomendasi Skyfer Molly EP karena ya itu
aditifnya rasanya andalannya cuma bikin kental toh. Jadi kalau ada pemirsa yang sekarang ini pakai Skyfer Moly EP, coba pertimbangkan pakai oli lebih kental aja, jangan pakai Skyfer. Kalau mau cari lebih kental mending dari langsung bahan olinya aja. Soal aditif lain-lain yang anti aus, apa penulis nggak bisa ngerasakan. Dipakai ngebut ya tetap kasar ih. Terus oli yang penulis pakai adalah Prima XP CCC. Yang Skyfernya itu penulis harapkan aditif-aditif pengentalnya itu udah keluar semua ketika penulis drainnya waktu mesin panas. Tapi resikonya oli-oli yang ngalir ke head, ke bagian atas-atas, bagian depan-depan mesin itu mungkin belum lari ke belakang. Terus oli Prima XP nya ternyata masih sama penilaiannya dengan sebelumnya. Jadi Prima XP itu olinya bahannya termasuk bagus, karena dari hari ke hari itu kekentalannya cukup konsisten, cukup terjaga gitu ya. Awal berangkat pasti halus mesinnya, halus lah. Cuma iya itu kalau habis digeber kasar. Jadi kalau nggak lagi jalan pelan-pelan pasti suara mesinnya itu kasar. Jadi kalau jalannya agak kencang dikit lah ya, jalan 70-an pun suara mesin udah kasar. Terus penulis kan pakai 50% minyak goreng bimoly. 50% bimoly ini ada efeknya, ada pengaruh pada stabilitas kekentalan. Jadi lebih tahan lah ya dikocok, walau masih tetap karena 50%-nya masih Prima XP, masih tetap suara mesin kasar. Suara kasar tapi gak kasar-kasar banget karena bantuan 50% minyak goreng. Terus Nano Energizer. Nano Energizer ini ada bagusnya, ada nggak bagusnya. Diklaim bisa meningkatkan kompresi mesin, betul, bisa lebih enak gitu, bisa membuat licin, iya bener, engine brake terasa licin, cuma nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Nano Energizer ini levelnya beda dengan Emo DTC. Jadi kalau Emo DTC itu dibuat kencang gitu ya, habis kencang gitu suara mesin jadi halus. Jadi ada efek pelicinnya setelah dipakai kencang. Jadi aditifnya karena aditif extreme pressure ya, kerjanya ketika habis dipakai ngebut. Dan kalau pakai kayak Amsoil Signature bisa langsung jadi halus setelah dipakai dikebut. Dan ya karena pekerjaannya pada suhu tinggi, kalau nggak dikebut nggak halus, kasar malah ya. Nano Energizer nggak ada efek itu, tapi tetap bikin makin licin, terutama di RPM menengah. Licinnya ya engine brake itulah ya, terus respon gas. Terus apa lagi? Lain-lain yang licinnya nggak terlalu terasa. Tapi ya Nano Energizer itu efeknya paling gede kalau kita makainya halus-halus. Jadi
Nano Energizer ini dia cuma punya efek besar kalau dipakai pelan-pelan, pakai kalem-kalem, ngegasnya nggak kenceng-kenceng. Jadi NMAX ini tenaganya seberapa sih? Cuma berapa? 15 HP ya. NMAX Ulti ini 15 HP, itu pun yang on crank ya, yang resminya, entah realnya berapa. Ini dengerin NMAX, suaranya kasar nih. Ya wes, gak dengerin lah. Ini kemana? Ya wes, jadi Nano Energizer itu bisanya waktu pelan toh. Kalau pelan efeknya gede. Jadi kalau pelan dia itu jadi bisa melapisi dengan baik mesinnya. Jadi kalau pelan Nano Energizer ini enggak apa jenenge ya, enggak lepas, enggak rontok, enggak leleh, enggak luntur. Penulis sudah jelaskan sebelumnya. Ya penulis buktikan juga dengan uji akselerasi, dengan uji top speed. Tapi ini top speednya sekarang sudah 113 lagi. Ya kalau yang ini beda lagi ya dari efek Nano Energizer. Tapi nanti penulis jelaskan. Jadi Nano Energizer itu setelah dipakai pelan-pelan ya, dipakai mode low power ya. Kalau ngegas nggak kencang-kencang, terus kecepatan juga penulis dibatasi jadi 55 km per jam. Itu Nano Energizer, wah kerasa banget efeknya. Terasa tarikan makin mantap, kuat. Tapi ya gitu, pengennya tarikan mantap itu ya tentunya tidak dengan membatasi kecepatan lah. Kalau sampai membatasi kecepatan hingga cuma 55 km per jam dan ngegasnya cuma sauprit, nah untuk apa? Untuk apa ada penambahan tenaga kalau kita nggak bisa manfaatkan? Yang dibutuhkan itu aditif kalau misalnya dipakai geber-geberan, pakai top speed, itu bisa langgeng, bisa ada efeknya. Yang dibutuhkan seperti itu. Penulis nggak butuh aditif yang bisa membuat kompresi makin rapat, membuat tenaga makin mantap, akselerasi makin padat. Bila saat pakai, penulis harus ngegasnya icirit-icirit. Top speed dibatasi 55 km per jam. Untuk apa? Untuk merasakan sensasi enaknya tarikan tapi gak boleh ngegas. Untuk merasakan sensasi kompresi tinggi tapi gak boleh top speed. Ya toh, percuma toh. Mau untuk orang yang eco riding pun ya susah. Orang eco riding itu kadang butuh melampiaskan juga, butuh ngegas, butuh juga, butuh tenaga besar juga. Kalau nggak bisa pakai tenaga besar, ngapain mau beli motor 150 cc ya? Beli yang paling kecil 110 cc tok harus bisa. Jadi ya Nano Energizer itu mungkin cocoknya untuk mobil ya.
Untuk mereka yang butuh atap dan kalau jalan butuh pelan-pelan, RPM nggak bisa tinggi-tinggi. Itu mantap. Makanya contohnya Nano Energizer sendiri lebih di mobil bukan motor ya. Nemu nanti aku contohnya di website yang sekarang sudah nggak aktif ya kayaknya ya. Terus sekarang akhirnya penulis pakai oli total. Impresi oli total gimana? Mungkin karena aditif oli sebelumnya terlalu banyak, penulis merasakan peningkatan performa. Tarikannya jadi enak. Jadi ada tenaganya. Dalam kondisi kayak gini ya ngegas pelan-pelan loh, ada terasa lebih greget gitu kan. Lebih gigit, lebih narik. Jadi rasanya oli total yang penulis pakai ini Jaso M2 kan. Kalau Jaso M2 itu oli yang aditifnya paling minim ya. Rasanya aditifnya lebih sedikit. Karena lebih sedikit, tenaga lebih keluar. Terus apa lagi? Soal licin, perasaan sih suara mesin jadi lebih halus, termasuk klotekan nih. Sebelumnya penulis kan ngerekam klotekan pakai Nano Energizer. Nanti penulis bandingkan lah. Ya tadi kan penulis perdengarkan. Silahkan bandingkan sendiri nanti. Yang jelas tenaganya keluar sekarang. Jadi walau nggak pakai Nano Energizer, top speed sudah bisa 113 lagi. Jadi sebelumnya waktu pakai Artnock itu berat kan ya, sampai 110 aja berat. Pakai PTT makin parah. 106, habis 106 naiknya juga pelan-pelan. Nah, ini pakai total ini bisa langsung 112. Apa ini gara-gara Nano Energizer? Penulis gak yakin ya, karena suara mesinnya akan klotekan. Kalau ada efek Nano Energizer, harusnya mesin sudah nggak klotekan. Ya, jadi klaim Nano Energizer bisa bertahan efeknya 30.000 km itu overestimate itu ya. Kalau dipakai di motor, hilang dalam waktu 10 km dipakai geber-geberan, 20 km lah ya. 20 km dipakai geber-geberan. Setelah 40 km geber-geberan, hilang sama sekali guys. Cuma penulis belum tahu ini nanti sampai di kantor suara mesin masih halus atau enggak. Dari sisi halusnya
Oli total ini termasuk bagus karena ya dibanding Delta Loop Adventure, Valvo Lincam, apalagi sama Amsoil Signature, lumayan halus. Halusnya mungkin lebih halus daripada Barnacle, mungkin mirip Repsol kali ya. Maaf kalau agak-agak kabur karena ya sudah lupa, sudah kelamaan kapan terakhir penulis pakai Repsol. Jangan bilang ukuran tahun ya, soalnya penulis ganti oli sering. Kalau sudah lagi nyoba oli sudah lupa lah sensasi yang lagi pakai sebelum-sebelumnya. Karena ya manusia itu sifatnya adaptif ya. Tapi ya nggak bisa dibilang sempurna juga. Jadi contohnya keluarnya tarikan ini eh, nggak bener-bener mantep ketika seperti ketika setelah disabarkan pakai nano energizer jalan pelan-pelan. Tapi tetap lebih baik daripada eh, setelah pakai nano energizer dan dikebut-kebutkan, masih lebih bagus. Itu aja sih ya, mungkin karena aditifnya berkurang, itu aja. Ya hanya itu aja ya. Jadi total ini kayaknya olinya cukup bagus. Nanti mungkin ya nyampe kantor kalau nggak berisik tak rekam lah suara nih. Oh iya, opo mesinnya. Waktu gantinya ya sayangnya penulis kan sebelum ganti oli dipanasi dulu. Waduh, suara mesin kalau takannya gak karuan ya, klotak 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 klotak. Jadi kemelotak gak karuan. Dan setelah ganti oli langsung jadi halus, gak kemelotak maneh. Entah aditifnya punya efek negatif, entah yang apa jenenge, yang Skyform Moly EP atau yang nano energizer, entah apa ada efek negatif. Yang jelas ya penulis drainnya waktu panas ya, semoga nggak ada sisa dari oli-oli tersebut di mesin. Kalau ada ya semoga efeknya positif. Entah ini kalau penulis pakai pelan-pelan terus kompresi meningkat, mungkin masih ada sisa nano energizer-nya di dalam mesin. Tapi enaknya pas terpisah atau enggak. Tapi uniknya ya nano energizer itu entah mengapa bikin RPM mobil penulis jadi normal ya. Nanti mungkin bahas khusus ya. Jadi mobil penulis itu kan RPM-nya naik turun. Ayla itu apa jenenge? Terakhir karena nggak punya minyak kayu putih, padahal biasanya minyak kayu putih yang ampuh, penulis pakai macam-macam, RPM bisa turun lah. Dan mendadak ya, ketika penulis habis kasih nano energizer,
RPM-nya nggak nyantol lagi, langsung turun jerok gitu. Entah ada apa di bagian mesin sehingga ya jadi bisa seperti itu. Apa ada bagian kehalang kah? Ada bagian yang justru kebuka kah? Sehingga waktu dikasih nano energizer jadi mampet, dan ketika sudah mampet itu jadi normal lagi. Ya mungkin ini karena ada bug atau apalah di programnya, di ECU-nya lah. Wis lah, nggak tahu lah. Tapi aneh, penyakit RPM nyantolnya Ayla jadi lumayan sembuh. Kemarin juga penulis pakai jalan agak jauh, normal. Ya wis gitu aja lah ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.